kesalahan terbesar dari kita adalah kita takut untuk melakukan kesalahan itu sendiri. Berarti dari situ kita tuh takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk berani keluar dari zona nyaman. Padahal di sini berani itu bukan berarti kita tidak takut untuk melakukan sesuatu, tapi kita tahu kita takut, tapi kita tetap berani untuk melakukan itu. Kunci kesuksesan itu ada dalam 6 kata. 6 katanya adalah kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kalau kamu berpikir kamu akan menjadi presiden ketika manifesting terus, ya kemungkinan suatu saat itu bisa terjadi. Karena apapun yang kita pikirkan pasti mungkin akan jadi kenyataan. Karena dalam hati mungkin kita sudah ada tujuan menjadi A. Dan ternyata langkah kita juga tanpa sadar menuju ke arah tujuan yang kita mau. Halo Genusian, aku Shanika. Selamat datang kembali di Genusian Book Insight. Nah, kalau sebelumnya kita selalu membahas buku Is Alone solo saja, hari ini kita ditemani dengan guest spesial banget yang akan aku perkenalkan. Dan di sini aku sudah ditemani dengan Tira dan Tisa. Say hi dulu ke Genusian. Halo Genusian, perkenalkan aku Tira Dwi Raharjo, mahasiswa Universitas Nusa Putra di semester pertama dari Prodi Sistem Informasi. Halo, kenalin, aku Tisa Eka Raharjo, aku juga mahasiswa semester 1 di Prodi Sistem Informasi. Oke, Twins, aku mau nanya kalian nih, kalian itu suka baca buku kan? Aku denger-denger dan sudah berapa lama nih suka baca bukunya? Kalau aku pribadi kan sebenarnya dari kecil tuh sudah dibiasakan untuk membaca buku, sudah dibelikan buku-buku, pokoknya itu tuh udah jadi kebiasaan dari kecil dan sampai sekarang ke bawah jadi hobi. Jadi mungkin dari kecil tuh suka baca buku-buku yang kayak dongeng, terus beranjak ke dari SD tuh kan dibeliin buku-buku kayak dongeng, terus suka ke perpustakaan juga. Naik lagi sekarang tuh lebih suka bacanya ke novel. Sama kamu juga? Iya, sama sih aku juga dari kecil, mungkin sekitar usia TK ya mungkin ya. Saat itu sama kita sering baca buku dongeng, kisah-kisah, dan itu sih kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang membawa aku menjadi penyuka buku sampai detik ini. Nah, Genusian, kalian lihat kan ada 2 cewek cantik si kembar yang sekarang mau nemenin aku untuk bahas sebuah buku yang judulnya Attitude is Everything by Jeff Keller, international bestseller loh Genusian. Nah, kira-kira di video ini kita akan bahas apa aja ya dalam bukunya. Yuk, simak terus sampai habis. Nah, Genusian, buku Attitude is Everything ini sesuai sama judulnya, bahwasanya perilaku atau tindakan kita akan mempengaruhi segalanya dalam hidup. Dan ini didukung dengan pengalaman pribadi si penulis yang dulunya merupakan seorang pengacara profesional, tapi dia ngerasa nggak cocok sehingga dia banting setir berubah menjadi seorang motivator dan ternyata itu cocok banget untuk dia. Dan di sini kita akan highlight 3 prinsip yang sangat terlihat di sini. Yang pertama ada tindakan, perkataan, dan juga pikiran positif itu bisa mempengaruhi kesuksesan kita. Nah, untuk yang pertama tadi kita sudah bahas bahwasanya tindakan itu bisa mempengaruhi kesuksesan. Salah satu contohnya yang aku baca dalam buku ini tuh adalah ketika kita bertindak sesuai tapi yang positif ya. Misalnya nih ketika kita lagi macet terus mau berangkat kerja tapi telat gitu. Dan daripada kita marah-marah, jadi pas macet kita dengerin podcast aja atau misalnya sesuatu yang bermanfaat, dan itu kan lebih bisa berdampak positif pada kita. Kalau kita teruskan hal itu secara berulang dan mungkin itu bisa membawa pengaruh yang lebih baik untuk depan. Tapi aku penasaran deh, kalau menurut kalian gimana sih kalau untuk buku ini sendiri? Kan tadi kita udah bahas juga kan beberapa paradigmanya, ada 3. Tapi aku penasaran kalau menurut Tira dan Tisa gimana? Prinsip yang pertama yaitu pikiran. Di sini ada salah satu kutipan yang menurut aku bagus banget. Dan kutipan ini menggambarkan kunci kesuksesan. Dan dalam kutipan ini katanya kunci kesuksesan itu ada dalam 6 kata. 6 katanya adalah kita menjadi apa yang kita pikirkan. Oke. Nah, selain menjadi kunci kesuksesan, ternyata 6 kata ini juga bisa menjadi kunci kegagalan. Bagaimana? Apakah kita akan berpikir bahwa kita itu orang yang sukses, atau apakah kita berpikir kita itu merupakan orang yang
biasa saja atau mungkin jauh dari kata sukses. Oke. Itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Oke, itu based on mindset mungkin ya. Jadi kalau kamu berpikir kamu akan menjadi presiden ketika manifesting terus, ya kemungkinan suatu saat itu bisa terjadi. Karena apapun yang kita pikirkan pasti mungkin akan jadi kenyataan. Karena dalam hati mungkin kita sudah ada tujuan menjadi A. Dan ternyata langkah kita juga tanpa sadar menuju ke arah tujuan yang kita mau. Kalau menurut Isa sendiri gimana? Kalau menurut aku pribadi, kita itu merupakan pemeran utama dalam hidup kita sendiri. Oke. Kita merupakan sutradara, produser, direktur dalam film yang kita buat sendiri. Oleh karena itu, gimana kita menjalankan filmnya itu tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Dan oleh karena itu, ada satu hal juga nih Kak, yang aku highlight dari buku ini. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Aduh, cakep Oleh banget. karena itu, Genusian, jadi mari lanjutkan perjalanan kita yang masih panjang ini dengan penuh perjuangan supaya apa tujuan kita dari film kita ini bisa menjadi apa yang kita bayangkan dan apa yang kita inginkan. Oke, cakep banget ya. Jadi intinya dari pikiran sendiri, ide kita tuh adalah kapten atau nahkoda dari sebuah kapal. Ketika kita berpikir banyak banget ombak di depan, tapi kalau mindset kita bagus, ya pasti gak akan tahu kan kapalnya ya. Jadi meskipun dengan berbeda analogi, tetap saja intinya apa yang mau kita dapatkan ya harus ditanamkan dan juga harus dilakukan dengan jalan yang positif ya tentunya Genusian. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua yaitu ada tindakan. Ya, meskipun bukunya tebal tapi kita akan mengambil intisarinya saja yang sangat-sangat penting dan biar bisa menurut Genusian biar suka baca buku. Nah, untuk tindakan sendiri yang aku ambil dari buku ini adalah ketika kita melakukan sebuah tindakan sekecil apapun, itu tuh bisa berpengaruh besar gitu untuk masa depan kita. Contohnya kayak ini deh yang simpel-simpel yang sering aku bahas, kayak baca buku misalnya. Ketika kamu tidak suka baca buku tapi mau merubah dengan bisa baca buku atau suka baca buku, ya udah kita mulai aja sedikit-sedikit dari mulai 1 halaman per hari atau mungkin 1 menit per hari, itu tidak jadi masalah. Yang lama-kelamaan ketika tindakan a little habit itu bisa berubah menjadi sebuah karakter dan juga habit yang baik. Dan itu juga kan berpengaruh untuk masa depan kita kan. Betul. Sukses gak mungkin gak punya tantangan dan juga disiplin yang tinggi. Kamu kan gimana nih kalau dari tindakan sendiri? Kalau menurut aku sendiri Kak, dari tindakan ini lagi-lagi aku ada highlight teorinya Spons-Moki yang dimana beliau itu mengatakan bahwa manusia itu seperti spons. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu, kita sebagai manusia menyerap hal-hal perkataan yang ada di sekitar. Ketika kita bergaul bersama orang-orang yang negatif, mungkin apa yang negatif tersebut akan mempengaruhi tindakan kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita bergaul bersama orang yang positif, yang memiliki pemikiran yang positif, itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak dan berperilaku. Kalau menurut Tisa gimana? Kalau menurut Tisa pribadi, Kak, di sini tuh ada satu kutipan yang kita highlight, yaitu kesalahan terbesar dari kita adalah kita takut untuk melakukan kesalahan itu sendiri. Berarti dari situ kita tuh takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk berani keluar dari zona nyaman. Padahal di sini berani itu bukan berarti kita tidak takut untuk melakukan sesuatu, tapi kita tahu kita takut, tapi kita tetap berani untuk melakukan itu. Jadi teman-teman, Genusian, ayo berani keluar dari zona nyaman, karena ternyata zona nyaman itu adalah hal-hal yang bikin kita berkembang. Meskipun mungkin kita takut melakukan konsekuensi kegagalan, kita takut melakukan kesalahan, tapi kita lupa kalau ternyata guru terbaik adalah pengalaman. Oke, cakep banget. Sekarang kita lanjut ke segmen ketiga. Itu adalah perkataan. Tentu saja perkataan bisa mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Dan itu adalah hal yang sangat krusial untuk diperhatikan. Kalau dari analogi yang aku baca ya, perkataan yang kita katakan itu bisa menjadi sebuah mantra. Kalau kita bilang kita bisa, ya udah berarti kita bisa. Dan jangan sampai bilang kita nggak bisa padahal belum coba. Itu adalah mantra dan kutukan yang paling harus dihindari. Tapi kalau misalnya dari Tira atau Tisa, kalau perkataan itu lebih mempengaruhi atau enggak sih? Aku penasaran banget nih kalau menurut opini kalian itu seperti apa? Kalau menurut aku pribadi, Kak, perkataan ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena sudah di-highlight dari awal buku ini meng-highlight 3, yaitu perkataan, perbuatan, dan tindakan. Ya. Perkataan ini sangat mempengaruhi. Kenapa?
Karena kalau misalkan kita analogikan ada dua orang dengan sikap positif dan sikap negatif, dimana dengan orang yang bersikap positif ini mereka itu akan tidak fokus pada masalah-masalah tapi fokus pada solusi. Berbeda dengan yang berpikiran negatif, bersikap negatif, mereka akan terus mengeluh, bertanya kenapa sih masalah ini hampir menghampiri aku, kenapa masalah ini hinggap di aku. Tapi berbeda dengan orang-orang yang memiliki pemikiran positif, mereka akan mencari solusi dari masalah-masalah tersebut. Oke, betul gimana nih? Kalau menurut aku pribadi sama sih kayak yang Kak Shanika tadi bilang, bahwa kita itu merupakan apa yang kita bicarakan. Jangan sampai kita berbicara negatif terhadap diri kita sendiri. Kita harus memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Misalnya, aku pintar, aku cantik, mungkin aku percaya diri, karena itu yang akan membawa diri kita menjadi hal tersebut gitu. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Oke, Genusian. Jadi pada intinya, kalau kamu mau sukses, mulailah dari hal yang kecil. Apa yang kamu pikirkan, tindakan yang kamu lakukan, dan juga perkataan yang akan kamu keluarkan. So, Genusian, rasanya memang kurang lama ya kalau kita berbincang di sini untuk membahas buku yang lumayan tebal. Karena tujuan kita di sini mau mengajak Genusian semuanya untuk langsung baca bukunya. Karena tentu saja sekarang sudah tersedia di mana? Di Perpustakaan Universitas Nusa Putra. Nah, Genusian, kira-kira di video selanjutnya aku bakal undang siapa lagi ya? Apa mau sama Kembal lagi? Dan bahas buku apa? Kalian jangan lupa untuk komen. And then aku thank you and see you on the next video. Bye-bye.